Dijadikan tersangka hingga ditahan Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ternyata masih menerima gaji. Meski sudah tak menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri belum dipecat sebagai jaksa. Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jamwas mengatakan Febri Adriansyah masih menerima gaji. Diketahui Febri ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang PT Asabri. Rudy Margono mengatakan kasus hukumnya mendapat putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia masih terima gaji, belum ada putusan kan? Kata Rudy kepada wartawan Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, Rudy juga menjelaskan bahwa sebelum adanya putusan etik di internal lembaganya, Febri pun kini masih aktif sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Masih sebagai jaksa di Kejaksaan Agung, jelasnya. Seperti diketahui sebelumnya, Febri Adriansyah telah mengundurkan diri sebagai Jampitsus Kejagung pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari lalu. Adapun pengunduran diri Febri itu diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriyatna, pada Sabtu 11 Juli 2026 tadi. Anang menjelaskan bahwa pengunduran diri Febri itu telah diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Anang, pengunduran Febri itu sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum atas penanganan perkara yang sedang dilakukan Polri. Namun dia menekankan terkait pentingnya masyarakat untuk menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Mohon maaf, tangan Febri tak diborgol tanpa rompi tahanan. Febri ditahan tapi mendapat perlakuan istimewa. Berbeda dari tahanan biasa jika dijebloskan dalam tahanan. Dia tidak diborgol dan tak dipakaikan rompi tahanan. Rudy Margono mengungkap alasan kenapa Febri tak dipakaikan rompi tahanan dan tak diborgol tangannya, lantaran terburu-buru mengingat waktu sudah larut malam. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena terburu-buru juga udah malam. Iarnya jumpa pers di Gedung Utama Kejagung, Jumat 24 Juli 2026 malam. Seperti diketahui sebelumnya, ex-Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU di Kejaksaan Agung, Jumat 24 Juli 2026. Pantauan Tribunnews.com terlihat ia keluar dari gedung utama, namun bukan melalui lobi melainkan lewat pintu di bagian bawah gedung. Dalam hal ini, Febri menyebut dirinya langsung dilakukan penahanan terkait kasus yang menjeratnya tersebut. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, ucap Febri Jumat malam. Namun Febri tak seperti tahanan lainnya yang mengenakan rompi tahanan berwarna pink yang merupakan khas dari Kejagung. Ia hanya mengenakan kemeja batik dan langsung berjalan menuju mobil tahanan yang sudah menunggu dengan penjagaan yang super ketat dari petugas Kejagung hingga aparat TNI. Seperti diketahui, Febri Adriansyah periksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait penyidikan kasus TPPU. Febri diperiksa berdasarkan Sprindik nomor Sprint 03-FD.2-FD.2-07-2026. Sprindik itu diterbitkan oleh Kejagung untuk mengusut keterkaitan kasus TPPU dengan barang bukti emas 74 kg dan valuta asing miliaran rupiah, yang sebelumnya diperoleh oleh penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Pemanggilan pemeriksaan Febri ini merupakan penjadwalan ulang usai pada pemanggilan pemeriksaan pertama pada Rabu 22 Juli 2022 kemarin, yang bersangkutan tidak datang karena alasan kesehatan. Diketahui Febri merupakan tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan 3 perkara. 3 perkara itu adalah kasus batubara PLN, kasus PT Asabri, dan Krakatau Steel. Jeratan korupsi terhadap Febri terkait penyalahgunaan wewenang atau suap dalam penanganan ketiga perkaranya. Febri merasa dirinya dikriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Saya merasa memang ini kriminalisasi, kata Febri saat hendak masuk ke mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat 24 Juli 2026.